Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kamis 26 Agustus 2021. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang kelima. Demikianlah sabda Allah. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang diharapkan. Demikian firman Tuhan. Dimerdekakan dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudari di dalam Tuhan, baru-baru ini kita sedang bersukaria atas anugerah Tuhan yang kita rayakan bagi Indonesia. 76 tahun lalu Tuhan mengizinkan negara Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Tentu perjuangan dalam mendapatkan kemerdekaan yang secara lahiriah itu tidaklah mudah. Butuh pengorbanan dan keseriusan dalam memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri. Banyak pahlawan kita yang dengan rela berkorban memperjuangkan kemerdekaan. Tentu itu didasari oleh rasa muak dan jenuh sebagai penduduk negara jajahan. Segala doa yang berkaitan dengan permohonan atas pembebasan mungkin dinaikkan oleh banyak orang pada waktu mempertahankan kemerdekaan tersebut. Maka dari situ kita dapat mengerti bahwa tidak mudah untuk memperoleh kemerdekaan tersebut. Secara lahiriah juga, bangsa Indonesia yang pada zaman penjajahan tersebut banyak mengalami kesewenang-wenangan. Hak mereka sebagai manusia dirampas. Banyak dari mereka yang kehilangan nyawa mereka pada masa penjajahan yang sangat kejam di beberapa wilayah. Melalui kerja rodi, mereka banyak menghabiskan tenaga mereka tanpa asupan makanan yang baik. Sehingga banyak dari mereka yang sakit dan meninggal di negaranya sendiri yang sedang dijajah. Tetapi, apakah kita terfokus pada sejarah yang kelam tersebut? Jawabannya, tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui sejarah yang kelam tersebut, kita diajak untuk merenungkan kasih setia Tuhan yang membebaskan. Dari sejarah ini kita dapat rasakan bagi orang yang beriman, kemerdekaan secara lahiriah dan batiniah akan didengarkan Tuhan. Siapa yang menyangka ada bom di Hiroshima yang melemahkan langkah dan tindakan orang Jepang? Siapa yang menyangka orang Jepang menyerah kepada sekutu? Jawabannya, Tuhanlah yang bertindak akan hal itu. Ada kemiripan dari sejarah kemerdekaan Indonesia dengan kemerdekaan bangsa Israel. Jikalau kematian anak sulung yang melemahkan Firaun dan penduduk Mesir, bom di Hiroshima lah yang melemahkan penjajahan dari Jepang. Tetapi kita diundang oleh Tuhan untuk bersyukur. Ternyata bukan hanya secara badani kita dapat merasakan pembebasan melalui kemerdekaan. Kristus sendiri telah memerdekakan kita dari maut dan dosa kita. Pada firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini, Paulus mengingatkan jemaat di Galatia bahwa Kristus telah membebaskan mereka dari ahli Taurat. Mereka yang mengimani Kristus dibimbing oleh Roh Kudus yang menolong mereka untuk hidup sebagai anak Allah dan tidak dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengarahkan kita kepada Kristus yang memberikan kebebasan dan Roh yang menuntun orang yang beriman. Tidak ada gunanya kita menaati hukum Taurat jikalau tidak ada kasih yang ditanamkan Kristus kepada kita di saat kita melaksanakan hukum tersebut. Kristus telah membebaskan kita dari perbudakan hukum Taurat yang memaksakan kewajiban-kewajiban tanpa landas pada kasih. Karena Roh Kudus, Allah di dalam Yesus Kristus, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kebenaran yang seperti apa? Kebenaran yang menuntun kita dalam karya dan niat baik
sebagai pewujudan ajaran dan kasih Kristus dalam dunia. Karena kebenaran yang sesungguhnya adalah Kristus, bukanlah pada hukum Taurat. Semoga kita dapat merasakan kemerdekaan yang dari Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak diperhamba oleh dunia ini melalui perbuatan dosa dan banyak-banyak hal yang merusak perdamaian. Sebagai orang yang merdeka, mari kita menanamkan damai sejahtera dimanapun kita berada sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarilah kami untuk merenungkan anugerah-Mu bagi kami melalui kemerdekaan yang kami alami, supaya kami dapat semakin mengenal kasih-Mu yang sangat luar biasa dalam diri kami. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat beraktivitas. Tetap ingat untuk menjaga diri dan keluarga. Laksanakan prokes dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.